Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didio Didiwangga. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Dengan nomor UKG 2020007931110. Saya mengajar di SMA Muhammadiyah 4 Surabaya. Berikut ini adalah formulir pendaftaran uji kinerja saya di PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada tanggal 13 Desember 2022 hari ini, saya mengajar di kelas 11 IPA 1 pada materi faktor luas permukaan terhadap laju reaksi. Berikut video uji kinerja yang sudah saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik semuanya ya. Ya. Untuk kehadiran bagaimana? Apakah semuanya hadir di sini sekarang? Baik. Berarti nihil ya hari ini ya. Ya, alhamdulillah berarti semuanya dalam keadaan sehat dan juga siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Oke, baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, saya minta ketua kelasnya, Ardi, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mulai pelajaran kita hari ini, mari kita doa bersama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih Ardi sudah memimpin doa. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Saya tanya terlebih dahulu, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Ada yang bisa menyampaikan? Oke, terima kasih. Ayo silakan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang definisi ya. Definisi tentang laju reaksi. Apa sih laju reaksi itu? Kemudian kita juga belajar tentang syarat-syarat terjadinya reaksi kimia. Ya. Yang pertama dari definisi laju reaksi. Apa sih laju reaksi itu? Laju reaksi itu mempelajari tentang apa sih? Tentang apa? Tentang apa, Azizah? Oke, laju reaksi itu membahas tentang cepat atau lambatnya suatu reaksi itu berlangsung. Nah, di sini saya ada gambar. Coba perhatikan. Ada gambar apa di sini? Oke, gambar yang di sebelah kiri adalah peristiwa pendaratan atau korosi yang umumnya terjadi pada besi, begitu ya. Yang di kanan? Oke, petasan. Ya, ledakan dari sebuah petasan. Apa yang menjadi pembeda dari kedua gambar tersebut? Kalau dilihat dari objek laju reaksi, kalau dilihat dari laju reaksi, apa yang menjadi pembeda? Ada yang bisa memberi pendapat? Oke, silakan. Bismillah. Ya. Kalau perkaratan proses terjadinya lama atau reaksinya berlangsung lama atau lambat. Sedangkan kalau petasan berlangsung cepat. Buktinya adalah kalau perkaratan itu membutuhkan waktu bisa berhari-hari, ya bisa berminggu-minggu seperti itu, tergantung kondisi dari mesinnya. Tapi kalau petasan ketika kita nyalakan, maka dia langsung akan bereaksi, langsung menghasilkan api dan menimbulkan percikan api seperti itu. Jadi
kalau kita belajar pada minggu sebelumnya menunjukkan bahwa reaksi kimia itu ada yang berlangsung cepat dan ada juga yang berlangsung lambat. Oke. Nah, pada hari ini ya kita akan mempelajari lanjutan pembelajaran tentang laju reaksi, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Di antaranya ada apa di sini? Satu, luas permukaan, konsentrasi, tekanan, suhu, dan statis. Oke. Untuk tekanan itu hanya berlaku pada zat-zat yang berwujud gas ya. Oke, kalau untuk konsentrasi bisa berlaku untuk lautan dan juga gas. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari pada faktor luas permukaan. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, coba perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar kubus yang ukurannya 1 kali 1 kali 1 cm, kemudian dipotong lebih kecil menjadi 8 bagian yang sama. Ya, sehingga akan menghasilkan gambar seperti ini. Ada 8 potong kubus yang ukurannya lebih kecil. Jika dilihat dari segi luas permukaan, manakah gambar yang memiliki luas permukaan yang lebih besar? Atau kalian punya pendapat apa perbedaan dari dua gambar tersebut? Perbedaannya apa? Kalau dari segi ukuran, yang di kanan ukurannya lebih kecil ukurannya. Tapi kalau kita hitung dari luas permukaannya, maka yang di kanan yang ukurannya kecil-kecil itu luas permukaannya lebih besar dibandingkan yang sebelah kiri, gambar kubus yang sebelah kiri. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang faktor luas permukaan terhadap laju reaksi. Nah, untuk tujuan pembelajarannya melalui kegiatan mengamati slide, diharapkan kalian dapat menjelaskan salah satu contoh penerapan ilmu faktor luas permukaan terhadap laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati suatu permasalahan, diharapkan kalian dapat berproses untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menerapkan konsep faktor luas permukaan terhadap laju reaksi. Dan yang ketiga, melalui kegiatan praktikum sederhana, diharapkan kalian dapat menyelesaikan permasalahan dengan menerapkan konsep faktor luas permukaan terhadap laju reaksi. Jadi di sini nanti kalian akan dihadapkan pada suatu permasalahan, ya, yang nantinya akan kalian dapat selesaikan dengan menerapkan konsep faktor luas permukaan terhadap laju reaksi. Kita akan masuk dalam tahap pembelajarannya. Sebelum itu, di sini saya ingin membagikan LKPD kepada kalian. Masing-masing dapat satu ya. Masing-masing sudah dapat LKPD ya. Oke. Silakan LKPD-nya dibuka pada halaman keempat. LKPD-nya dibuka pada halaman keempat. Di situ ada orientasi peserta didik terhadap masalah. Dan di situ ada sebuah bahan bacaan dan juga ada gambar. Nah, coba dibaca terlebih dahulu. Kemudian setelah membaca, coba kamu tuliskan apa sih keterkaitan konsep laju reaksi, ya, khususnya faktor luas permukaan, ya, pada gambar tersebut. Coba disampaikan apa keterkaitannya. Situ ada gambar apa sih? Reaksi HCl dengan besi dengan kondisi yang berbeda. Yang satu menggunakan serbu besi, yang satunya menggunakan batang besi. Nah, coba kalian tuliskan apa keterkaitan antara konsep faktor luas permukaan terhadap laju reaksi dengan gambar yang sudah disajikan. Jika sudah, ada yang bisa memberi pendapat? Siapa? Nadine? Nadine. Oke. Nadine mau memberi pendapat, silakan. Berdasarkan konsep faktor luas permukaan terhadap laju reaksi, campuran kiri memiliki laju reaksi yang lebih besar dibandingkan campuran yang kanan, karena luas permukaan campuran Fe lebih besar daripada batang. Oke. Menurut Nadine bahwa campuran yang ada di kiri, ya, antara serbu Fe dengan HCl ternyata memiliki luas permukaan yang besar.
dibandingkan dengan batang Fe, sehingga laju reaksi dari campuran yang kiri lebih besar dibandingkan dengan campuran yang kanan. Bagaimana dengan yang lain? Setuju dengan pernyataannya tadi? Oke, baik. Selanjutnya pada slide yang kedua, pada halaman kelima, coba di situ diamati lagi ada sebuah gambar dan juga sebuah bahan bacaan. Di situ ada gambar apa? Oke, ada gambar tentang kegiatan api unggun. Coba dibaca terlebih dahulu. Ada yang bisa memberi pendapat? Jawab, silakan jawab. Juan ingin membuat api unggun dapat bertahan lama dalam kegiatan bersami yang sedang Juan jalani. Baik, jadi di sini kita sudah menemukan permasalahannya ya. Jadi Juan ingin membuat api unggun bertahan lebih lama. Nah, sebelum itu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, mari kita berkelompok sesuai dengan tempat duduknya masing-masing ya. Di sini ada kelompok 1 yang diketuai oleh Aziza ya. Kelompok 2 diketuai oleh Zahwa, dan kelompok yang ketiga diketuai oleh Zafi. Oke, Zafi. Oke. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini adalah kelompok 3. Nah, setelah kalian menuliskan alternatif solusi ataupun jawaban penelitian, sekarang coba tuliskan rumusan masalahnya, kemudian kerangka berpikir, dan juga hipotesisnya. Rumusan masalah dari kelompok 3 mau menyampaikan. Oke, rumusan masalahnya dari kelompok 3, silakan. Rumusan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan yaitu bagaimana pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Oke, kalau kita melihat dari peristiwa tadi, yakni tentang luas permukaan, sehingga untuk rumusan masalahnya adalah terkait faktor luas permukaan. Sehingga untuk rumusan masalahnya yang tepat adalah bagaimana pengaruh faktor luas permukaan terhadap laju reaksi. Dari kelompok 2, apa yang disampaikan dari kelompok 1 bagaimana? Sama. Apa? Ya, yang tadi yang Rumusan masalahnya. Bagaimana pengaruh luas permukaan terhadap laju Oke, reaksi. kelompok 1 juga sama ya. Bagaimana pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Oke, selanjutnya untuk kerangka berpikir saya minta dari kelompok 2, silakan disampaikan. Begini. Menurut teori tumbukan, reaksi kimia terjadi akibat tumbukan efektif yang terjadi antar permukaan aktif dari molekul yang bereaksi. Ya. Semakin luas permukaan aktif yang bertumbukan, semakin cepat reaksi berlangsung. Laju reaksi semakin besar. Oke. Kemudian dari rumusan masalah dan juga kerangka berpikir, kalian bisa menuliskan hipotesisnya. Nah, sekarang dari kelompok 1, bagaimana hipotesisnya untuk kegiatan saat ini, untuk rumusan masalah dan juga kerangka berpikir yang ini. Oke, Julia. Ya, hipotesis yang berkaitan dengan luas permukaan ukuran kayu bakar terhadap laju reaksi yaitu semakin besar ukuran zat, luas permukaan kecil, maka semakin kecil laju reaksi. Oke. Untuk hipotesisnya, kelompok 3 dan juga kelompok 2 minta tolong diperhatikan ya. Untuk hipotesisnya yang disampaikan oleh kelompok 1 bahwa Semakin kecil, maka semakin kecil laju reaksi. oke, semakin besar ukuran zat, artinya apa? Luas permukaannya kecil, maka laju reaksinya akan semakin kecil juga. Dan sebaliknya, kalau ukurannya kecil, maka luas permukaannya besar, laju reaksinya akan besar juga, meningkat seperti itu. Ya. Nah, untuk menguji kebenaran dari hipotesis kalian dan juga menjawab rumusan masalah, maka kita harus melakukan apa? Oke, kita akan melakukan kegiatan praktikum untuk menguji kebenaran hipotesis yang sudah kalian tuliskan. Nah, di situ ada QR code. Silakan kalian scan
yang di dalamnya itu berisi tentang praktikum yang dapat dilaksanakan untuk menguji kebenaran dari hipotesis yang sudah kalian tuliskan. Nah, silahkan kalian scan QR code-nya ya. Kemudian pada halaman selanjutnya, nah, kita akan menentukan alat dan bahan apa saja yang diperlukan. Kemudian kita juga akan menuliskan variabel penelitian apa saja nantinya, dan juga kita akan menuliskan langkah-langkah kerja ya, langkah-langkah kerja yang harus kita tempuh untuk praktikum saat ini. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Oke, silahkan di scan dulu QR code-nya, kemudian nanti silahkan diisi untuk alat dan bahan, kemudian untuk variabel penelitiannya. Variabel penelitian ada 3 ya. Yang satu variabel manipulasi. Variabel manipulasi itu variabel yang diubah-ubah. Kemudian yang kedua ada variabel kontrol ya, yang dibuat tetap. Oke. Kemudian yang ketiga ada variabel respon. Apa itu variabel respon? Dihasilkan dari pengaruh. Oke, yang variabel yang dihasilkan dari pengaruh variabel manipulasi. Baik, dari kelompok 1, kelompok 2 dan juga kelompok 3 untuk alat dan bahannya apakah sudah dituliskan? Sudah. Baik, saya minta dari kelompok 2 dulu coba disampaikan alat dan bahan apa saja yang diperlukan untuk praktikum saat ini. Kelompok 2. Oke, Ayana silakan. Alatnya adalah Erlenmeyer 250 ml, gelas ukur 100 ml, stopwatch, mortar, dan alu. Bahannya tablet Eversen dan air. Oke, jadi untuk alatnya ada apa saja tadi? 1, labu Erlenmeyer. Ya. Kemudian yang kedua ada Gelas ukur 100 gelas ukur 100 ml. Labu Erlenmeyer itu tadi ukurannya berapa? 250. Ditulis ya. Labu Erlenmeyer 250 ml karena alat gelas itu juga punya ukuran volumenya yang berbeda. Kemudian ada stopwatch, nanti bisa menggunakan handphone kalian masing-masing ya. Kemudian yang keempat ada mortar dan alu. Untuk bahannya cukup sederhana, kita hanya membutuhkan tablet Eversen dan juga air. Oke, untuk kelompok 1 dan juga kelompok 3 silakan dituliskan ya tadi yang disampaikan oleh kelompok 2 alat dan bahan yang diperlukan. Oke, sudah? Oke. Selanjutnya tentang variabel penelitian. Saya minta kelompok 1 menyampaikan apa variabel penelitiannya. Aziza, silakan Aziza. Variabel manipulasinya yaitu ukuran utuh bisa hasilnya sebut dari satu tablet Eversen. Kemudian variabel kontrolnya yaitu volume air, suhu air, dan massa tablet Eversen. Dan variabel responnya yaitu waktu sampai satu tablet habis reaksi. Oke. Dari kelompok 1 sudah menyampaikan variabel manipulasinya tadi apa? Ukuran dari tabletnya. Ada 3 ukuran yang berbeda. 1 ukurannya utuh. Yang kedua pecahan kecil, dan yang ketiga serbu. Bagaimana cara kalian nanti mengubah ukurannya? Ditumbuk dengan mortar dan alu. Baik. Yang kedua untuk variabel kontrolnya yang dibuat tetap adalah volume airnya, ya harus sama, suhu air, kemudian massa tablet Eversen. Ya, jadi semuanya nanti masanya sama karena menggunakan 1 tablet Eversen, tapi dengan 3 ukuran yang berbeda. Dan untuk variabel responnya adalah waktu sampai tablet habis reaksi, karena kita nanti membahas tentang laju reaksi cepat lambatnya, berarti kita butuh waktu. Oke, silakan dituliskan pada kolom yang disediakan untuk LKPD-nya. Selanjutnya untuk langkah kerja, berarti yang belum dari kelompok 3. Oke, silakan disampaikan
langkah kerja untuk praktikum kali ini. Siapa? Ardi. Oke, Ardi silakan disampaikan langkah kerjanya Ardi. Kelompok 1 dan juga kelompok 2 minta tolong diperhatikan ya. Langkah kerja yang saya tuliskan di sini adalah pertama, disiapkan 3 tablet evaluation dengan 3 ukuran berbeda, yakni 1 tablet utuh, 1 tablet bentuk pecahan kecil, dan 1 tablet bentuk serbuk. 2. Disiapkan 3 Erlenmeyer 250 ml diberi label Erlenmeyer A, B, dan C. 3. Masing-masing Erlenmeyer diisi dengan air sebanyak 150 ml. 4. Dimasukkan 1 tablet utuh ke dalam Erlenmeyer A. 5. Segera dinyalakan stopwatch. 6. Stopwatch dihentikan saat tablet habis bereaksi. 7. Dicatat waktu yang diperlukan Erlenmeyer. 7. Dicatat waktu yang diperlukan. 8. Diulangi langkah keempat sampai 7 untuk Erlenmeyer B dengan tablet bentuk pecahan, dengan Erlenmeyer C dengan tablet bentuk serbuk. Oke. Baik, semuanya sudah menggunakan jasa masing-masing ya. Ya. Sekarang silakan mengambil alat dan bahan yang ada di belakang. Silakan perwakilan kelompok untuk dua siswanya silakan diambil. Nah, silakan sekarang dilakukan praktikum. Ya, silakan dilakukan praktikumnya sesuai dengan langkah kerja dan juga alat bahan yang sudah kalian dapatkan dan juga sudah kalian tuliskan. Ya, oke, silakan kalian kerjakan sekarang. Mulai dari yang pertama, menumbuk. Ya, oke. Kemudian mulainya ini gantian terlebih dahulu. Dimasukkan ke gelas ininya dulu, ya, biar tidak lupa. Itu nambah lagi. Airnya yang kurang bisa berisi ya. Jangan stop ya. Sudah di stopwatch. Oke, ada yang bagian stopwatch ya, hati-hati ya. Apa yang tulis? Ini alatnya. Tak minta air lagi. Iya, minta air lagi itu. Gelas kimianya dibawa ke sini ya. Sampai habis bereaksi. Siapkan stopwatchnya. Tepat saat dimasukkan ke air, stopwatchnya dinyalakan. Kelompok 1 masih kurang 1 perlakuan lagi ya. Kelompok 2 Lagi minum Pak sama Nabi. sudah ditulis. Sudah. Tidak boleh diminum. Ya. Oke, tidak boleh diminum. Kelompok 3. Ini. Oh, masih nyiapkan lagi. Baik. Stopwatchnya? Udah. Siap. Oke, yang satunya juga bisa. Nah, berarti siapkan 3 HP begini ya, langsung Ya. semuanya ya. Satu dari kalian, ya satu siswa mengamati satu perlakuan ya. Pokoknya kalau sudah selesai langsung stopwatchnya dihentikan. Dah. Ini agak digoyang dikit ya, kan nggak nyampe. Gak apa-apa. Udah, guys, cukup. Nah. Baik, untuk praktikumnya sudah selesai semuanya. Dulu ya, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2, kelompok 3 sudah dituliskan pada kolom hasil pengamatannya. Oke, baik. Kalau begitu, saya minta sekarang untuk kalian menyampaikan hasilnya, melakukan presentasi. Saya mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Siapa yang ingin menyampaikan? Dari kelompoknya saja ya. Sepakati ya, berarti Aziza. Oke. Aziza silakan berdiri ya, biar dari kelompok 2 dan juga kelompok 3 menyimak lebih baik.
Yang pertama kamu sampaikan dulu hasil praktikumnya lagu Erlenmeyer A itu pengamatannya bagaimana, kemudian waktu reaksinya berapa. Silakan disampaikan. Berdasarkan hasil praktek didapatkan lagu Erlenmeyer A yaitu dari effervescent yang utuh. Ya, Waktu reaksinya 65 detik. 65 detik untuk tablet utuh. Selanjutnya, Kemudian lagu yang kedua yaitu B dari effervescent yang setengah itu yang pecahan kecil. Ya, yaitu 43 detik. 43 detik. Dan terakhir lagu Erlenmeyer C didapatkan dari serbuk yaitu 35 detik. 35 detik. Oke. Selain itu pengamatan apa yang diamati oleh kelompok 1 dari reaksi yang terjadi di sini tadi? Ada apanya? Oke, timbul gelembung gas. Ya, ada gelembung gasnya ya, menunjukkan terjadinya suatu reaksi kimia. Oke. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 sudah menyampaikan dengan baik. Untuk kelompok 2 berapa silakan disampaikan. Erlenmeyer A, B, dan juga C. Kemudian waktu reaksinya berapa detik? Kita tolong diperhatikan ya untuk semua kelompok ya. Menurut pengamatan dari Erlenmeyer A yang dihasilkan dari tablet yang utuh, Ya. waktu reaksinya 78 detik. 78 detik. Lalu yang dihasilkan dari pecahan kecil 45 detik. 45 detik. Lalu yang didapatkan dari serbuk 40 detik. 40 detik. Oke. Terus kemudian untuk pengamatannya Timbul gelembung gas. timbul gelembung gas sama dari kelompok 1 tadi ya, terdapat gelembung gas dengan adanya reaksi kimia. Dari kelompok 3 silakan ketua kelompoknya menyampaikan hasilnya. Silakan berdiri. Menghadap ke kelompok yang lain. Berarti menghadap kemana? Sambil sana sambil. Ya, begitu sambil. Silakan. Dari kelompok 3 yang menyampaikan hasilnya. Untuk hasil dari Erlenmeyer A, kelompok kita sebanyak 75 detik. Untuk Erlenmeyer B 51 detik. Erlenmeyer C 28 detik. Oke, selanjutnya di halaman 10 itu ada pertanyaan dan jawaban praktikum. Yang pertama, apakah yang menjadi bukti bahwa percobaan ini merupakan suatu perubahan kimia? Yang kedua, urutkan berdasarkan besarnya laju reaksi dari yang paling cepat. Kemudian yang ketiga, deskripsikan hubungan antara laju reaksi dengan luas permukaan berdasarkan reaksi tersebut. Jelaskan dengan teori tumbukan untuk menjawabnya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah yang menjadi bukti bahwa percobaan ini merupakan perubahan kimia? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Dari kelompok 1, dari kelompok 3. Ya. Hasil percobaan ini menunjukkan bahwa telah terjadi reaksi kimia yang ditandai dengan timbulnya gelembung gas CO2 sesuai reaksi berikut: CO3 2 AHI tambah 2H plus AHI ditambah dengan CO2 tambah H2O. Oke. Dari kelompok 3 menyampaikan bahwa yang menunjukkan terjadinya reaksi kimia adalah timbulnya gelembung gas. Gelembung gas apakah itu? Gelembung gas CO2 berdasarkan reaksi dari senyawa karbonat yang ada di dalam tablet effervescent dengan zat asam menghasilkan CO2 dan H2. Oke. Selanjutnya untuk soal nomor 2, urutkan besarnya laju reaksi dari yang paling cepat. Dari kelompok mana? Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Urutan terjadinya laju reaksi dari yang cepat itu mulai dari Erlenmeyer C, Ya. lalu Erlenmeyer B, kemudian yang terakhir Erlenmeyer A. Oke, Erlenmeyer C lebih cepat daripada B dan juga A secara laju reaksi. Semuanya sama ya? Sesuai dengan praktikumnya masing-masing. Oke, yang terakhir soal nomor 3, deskripsikan hubungan antara laju reaksi dengan luas permukaan. Jelaskan dengan teori tumbukan. Dari kelompok 1.
Akila, silakan. Hubungan antara laju reaksi dengan luas permukaan berdasarkan teori tumbukan adalah teori tumbukan menyatakan bahwa semakin luas permukaan, maka semakin banyak peluang terjadinya tumbukan antar partikel. Semakin banyak tumbukan yang terjadi mengakibatkan semakin besar peluang tumbukan yang efektif, akibatnya laju reaksi semakin cepat dan sebaliknya. Oke, baik. Jadi berdasarkan teori tumbukan, semakin besar luas permukaan, maka semakin banyak peluang terjadinya tumbukan efektif, sehingga laju reaksinya semakin besar atau semakin meningkat. Sekarang saya minta kalian untuk menyampaikan kesimpulan praktikum yang kita laksanakan hari ini. Nah, saya mulai dari kelompok 3. Kelompok 3 yang ingin menyampaikan kesimpulannya hari ini, silakan berdiri. Tarik, ya, tarik, silakan tarik. Kelompoknya di sebelah sini tarik. Jadi adanya di sini. Nah, betul. Berdasarkan hasil praktikum bahwa tablet effervescent dengan bentuk serbuk memiliki laju reaksi paling besar, diikuti oleh bentuk pecahan kecil dan bentuk utuh, sehingga dapat diurutkan laju reaksi dari yang terbesar pada Erlenmeyer C lebih besar daripada Erlenmeyer B lebih besar daripada Erlenmeyer A. Bila dikaitkan dengan permasalahan pada fenomena api unggun, maka Juan harus memilih kayu bakar yang berukuran lebih besar atau luas permukaan kecil, sehingga api unggun dapat berlangsung lebih lama karena reaksi pembakarannya lambat. Oke, jadi berdasarkan kegiatan praktikum, ya, yang Erlenmeyer C lebih besar laju reaksinya atau lebih cepat dibandingkan B dan juga C. Kalau kita kaitkan dengan permasalahan yang di awal tadi tentang api unggun, maka Juan harus memilih api unggun, kayu bakar untuk api unggun yang ukurannya lebih besar atau luas permukaannya kecil, supaya reaksinya berlangsung lambat. Berarti sesuai ya dengan kegiatan praktikum yang kita laksanakan hari ini, bahwa zat yang luas permukaannya itu kecil, maka laju reaksinya lambat, yakni terjadi pada tablet effervescent yang bentuknya utuh. Laju reaksinya paling lambat, dibuktikan dengan waktu reaksi yang paling lama waktunya, ya kan, dibandingkan dengan Erlenmeyer B dan juga dengan Erlenmeyer A. Jadi pada intinya, apa yang ada di dalam permasalahan, yakni Juan ingin api unggunnya bertahan lama, maka Juan harus memilih kayu bakar yang ukurannya besar atau luas permukaannya kecil. Oke. Dari kelompok 3 sudah disampaikan. Bagaimana dengan kelompok 2 untuk jawabannya? Sama ya. Oke. Untuk kelompok 1, oke, baik. Jadi permasalahan yang kita hadapi hari ini sudah selesai dan juga sudah terpecahkan. Ya, pada intinya harus memilih kayu bakar yang ukurannya besar atau luas permukaannya kecil. Baik, sudah selesai kelompok 1, 2, atau kelompok 3? Sudah. Oke. Yang pertama, bagaimana proses kalian menemukan permasalahan pada hari ini? Kelompok 1? Yang menjawab? Siapa yang menjawab? Oke, Jingga, silakan. Oke, permasalahannya diperoleh dari kegiatan orientasi pada LKPD. Jadi LKPD tadi kan ada masalah, berarti untuk penemuan permasalahannya berada pada LKPD, orientasinya pada LKPD. Yang kedua, bagaimana kalian menyelesaikan permasalahan pada fenomena yang disajikan dari kelompok 2? Silakan dijawab. Nadine, silakan. Permasalahan pada fenomena dapat diselesaikan dengan menerapkan konsep faktor luas permukaan terhadap laju reaksi melalui kegiatan identifikasi masalah, yang melibatkan masalah, diskusi, dan melakukan percobaan. Oke, jadi permasalahan di fenomena itu diselesaikan dengan menerapkan konsep faktor luas permukaan terhadap laju reaksi. Selanjutnya, untuk manfaatnya yang diperoleh dalam melaksanakan pembelajaran hari ini, Arti, silakan jawab. Arti, nomor 3, apa manfaat yang diperoleh setelah pembelajaran hari ini? Manfaat yang kita peroleh yaitu pada pembelajaran hari ini adalah permasalahan di sekitar dapat diselesaikan dengan menerapkan konsep ilmu kimia
Salah satunya yakni faktor luas permukaan terhadap laju reaksi. Oke, jadi manfaatnya adalah pada kehidupan sehari-hari kita, jika ada suatu permasalahan ternyata dapat diselesaikan dengan konsep kimia, yakni laju reaksi. Salah satu faktornya yakni luas permukaan. Oke, dan yang terakhir, apa pembelajaran hal ini dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis kalian masing-masing? Siapa yang mau jawab? Kelompok mana? Kelompok 1, oke. Alhamdulillah, keterampilan berpikir kami meningkat setelah mengikuti pembelajaran hari ini karena berproses dalam menyelesaikan permasalahan dengan menerapkan konsep ini. Oke, terima kasih Akila dari kelompok 1. Jadi, alhamdulillah keterampilan berpikir kritis kalian meningkat ya dengan pembelajaran hari ini, karena pembelajaran hari ini adalah pembelajaran yang berbasis permasalahan. Jadi ada suatu permasalahan, kemudian dianalisis, kemudian dipecahkan menggunakan konsep kimia, yakni faktor luas permukaan terhadap laju reaksi. Oke, jadi semua kegiatan yang ada di LKPD semuanya sudah terselesaikan ya, mulai dari awal dan juga sampai akhir. Nah, setelah kalian melaksanakan kegiatan hari ini kan praktikumnya juga sudah selesai. Terus untuk kegiatan diskusinya juga sudah selesai, maka untuk selanjutnya akan saya berikan kegiatan post-test ya. Oke. Baik, untuk waktunya sudah 15 menit. Jadi waktunya sudah habis. Silakan ditemukan di depan untuk hasil post-testnya. Jangan lupa untuk identitasnya juga dituliskan di atas ya. Oke, waktunya sudah habis. Silakan ditemukan di depan. Oke, masing-masing silakan ke depan. Baik, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita sudah menyelesaikan permasalahan yang sudah ada di LKPD tadi, dan juga kita sudah menyelesaikan post-test ya. Bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Menyenangkan? Sangat seru juga ya. Karena ada praktikumnya. Karena ilmiah itu identik dengan praktikum. Ya, gitu. Sejauh ini ada yang ditanyakan juga untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Tidak ada. Baik, untuk minggu depan kita lanjutkan pada faktor konsentrasi terhadap laju reaksi. Kemudian juga ada faktor suhu dan juga ada faktor katalis. Oke, kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya ya. Oke, jangan lupa juga di rumah dipelajari terlebih dahulu supaya saat di kelas nanti kita sudah bisa membahas lebih detail lagi atau lebih dalam lagi. Oke, baik, sudah jelas semuanya? Oke, kalau begitu untuk pembelajaran hari ini sudah cukup sampai di sini. Saya minta ketua kelas sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan, ketua kelas. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Silakan pulang, hati-hati di jalan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.